apabila artikelnya itu akan dipublish begitu ke jurnal internasional. Nah, sebelum disubmit begitu ke jurnal internasional, maka lebih baik atau langkah baiknya itu kita cek dulu dengan Trinka ini untuk mengecek grammarnya dan parafrasenya serta detektor apakah menggunakan AI apa tidak, itu semuanya nanti akan ada di Trinka ini. Nah, Trinka ini dari Enago gitu. Trinka ini AI, jadi nanti hasil yang didapatkannya apabila kita menggunakan AI-nya itu sangat bervariasi. Tetapi kita tetap bisa menggunakannya, bahkan lebih bagus kita menggunakan ini sebelum kita submit ke jurnal internasional tersebut. Karena terus terang untuk jurnal-jurnal internasional hampir seluruhnya 90% itu sudah menggunakan Trinka, sehingga paling tidak pada waktu artikel kita disubmit ke jurnal internasional tersebut, tahap pertama di editornya itu sudah lolos dulu begitu untuk grammarnya, parafrasenya dan lain sebagainya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jody didemokan begitu. Nah, kemudian ada walaupun nanti misalnya Trinka ini kita bilang itu adalah unlimited user, betul unlimited user, tetapi untuk penggunaannya ada beberapa, misalnya untuk berapa kali menggunakannya per bulan, untuk reportnya, untuk menggunakan tes untuk parafrasenya atau untuk menggunakan AI lainnya, itu dibatasi penggunanya, jumlahnya setiap user itu per bulannya berapa begitu. Ada nanti Pak Jody akan menyampaikannya secara detail. Walaupun nanti akan kembali lagi ke nol lagi di bulan berikutnya, sehingga kita tetap bisa menggunakan itu tidak terbatas. Jangan khawatir, itu akan banyak sekali papernya yang akan bisa dicek dengan Trinka ini begitu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Pak Jody akan menjelaskan secara detail. Kalau ada pertanyaan, mungkin silakan langsung ditanyakan saja supaya tidak terlewat gitu. Jadi di sela saja penjelasan dari Pak Jody. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Pak Jody untuk selanjutnya membawakan secara demonya untuk training mengenai Trinka ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jody. Baik, terima kasih Pak Yanto dan selamat siang Bu Win dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Jody Tridharma Prasetyo dari Jasa Raya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah kelihatan ya? Iya, sudah. Baik, terima kasih. Ini Mas Jody atau Pak Jody, masih muda ini kayaknya. Masih kuliahan ini kayaknya. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Win. Mungkin tadi sempat dijelaskan juga oleh Pak Yanto gitu ya, bahwa Trinka ini merupakan AI buatan dari Enago. Mungkin Bapak Ibu sekalian familiar gitu dengan Enago karena Enago ini merupakan proofread untuk jurnal artikel yang masuk pada jurnal internasional. Biasanya di Enago ini dicek secara manual untuk pengecekan bahasa dan juga konten. Nah, untuk Trinka ini, misal di ITK ingin berlangganan Trinka, itu nanti sudah termasuk dengan Enago Read dan juga Enago Report. Nah, apa itu Enago Read dan Report, itu nanti akan saya jelaskan dan saya akan demokan di akhir, gitu ya. Nah, mungkin Enago ini juga sudah lebih dari 20 tahun itu membantu tim editor untuk melakukan pengecekan pada penulisan artikel mereka. Dan Enago ini juga tersebar luas di seluruh dunia dan juga digunakan oleh seluruh dunia juga, baik Trinka maupun Enago. Sudah lebih dari 200.000 klien mereka dan juga Enago ini atau Trinka itu sudah digunakan oleh publisher besar. Itu ada dari Elsevier, ada juga dari IEEE, terus ada juga Royal Society of Chemistry. Nah, itu tim editor mereka itu menggunakan Trinka untuk melakukan pengecekan jurnal yang masuk pada mereka. Nah,
Lalu perlu diingat juga atau bahwa poin penting itu Trinka itu memiliki cloud mereka sendiri, di mana data safety ataupun privacy ini merupakan concern utama mereka, berbeda dengan ChatGPT, yang di mana Bapak Ibu sekalian upload tulisan gitu ya, itu jadi milik bersama. Itu saya pun bisa melihat tulisan Bapak Ibu, misal saya masukkan from tertentu. Nah, kalau di Trinka ini berbeda, mereka keep untuk menjaga jurnal yang Bapak Ibu cek ataupun tulisan yang Bapak Ibu cek sekalian di Trinka itu hanya ada di Trinka, jadi di cloud mereka. Oke, kita lanjut ke fitur-fitur berikutnya. Itu yang pertama ada di Grammar Checker. Mungkin Bapak Ibu sekalian familiar gitu ya dengan Grammarly. Itu untuk melakukan pengecekan pada grammar. Eh, di Trinka itu berbeda. Grammar Checker sini ada memiliki beberapa mode sendiri. Nah, itu memang terkhusus untuk melakukan pengecekan pada jurnal-jurnal akademis karena AI mereka ataupun uh, generatif AI mereka sudah dilatih oleh jurnal-jurnal akademis. Jadi sehingga memunculkan baik itu parafrase nantinya ataupun juga pengecekan itu sudah berdasarkan dari jurnal akademis. Nah, lalu fitur berikutnya itu parafrase, mungkin Bapak Ibu sekalian itu familiar itu ya dengan Quillbot. Nah, di sini jadi satu, Trinka itu ada grammar checker dan juga parafrase. Parafrase sendiri ini ada juga beberapa mode. Itu ada juga nanti mode concise dan juga formal. Itu biasanya untuk surat-surat. Nah, fitur berikutnya yaitu proofread. Ini melakukan pengecekan secara otomatis, bisa dalam bentuk Word atau juga LaTeX. Itu biasanya LaTeX digunakan untuk rumus-rumus. Itu bisa dilakukan pengecekan juga melalui proofread ini. Nanti secara otomatis akan ada revisi ataupun beberapa komentar itu dari Trinka. Biasanya dalam bentuk words itu ada di panel sebelah kanan. Nah, lalu di bagian bawah itu ada juga namanya summary report. Itu ada berapa jumlah banyak jumlah kata yang direvisi ataupun dicek oleh Trinka. Nah, lalu berikutnya itu ada konsistensi check. Itu melakukan pengecekan pada isu-isu konsistensi pada penulisan kita. Sebagai contoh, kita kadang menulis angka gitu ya. Kita tulisnya sebagai angka, ada juga yang kita eja. Nah, itu bisa otomatis diseragamkan oleh Trinka. Lalu berikutnya itu ada inclusive language check. Ini melakukan pengecekan pada bahasa agar tidak ada gender bias ataupun juga age bias. Nah, itu untuk mengeliminasi kata-kata yang bias. Lalu berikutnya itu ada AI Studio. Ini merupakan fitur terbaru juga dari Trinka. AI Studio ini merupakan generatif AI juga, mirip dengan ChatGPT. Namun generatif AI di sini itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian ketika mengalami yang namanya writer's block atau kebuntuan dalam penulisan. Nah, AI Studio ini bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengenerate ide ataupun tulisan gagasan pada jurnal Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya AI Studio ini juga bisa untuk mengenerate misal LinkedIn post dari suatu jurnal. Misal di ITK ada jurnal gitu ya, ingin di-post di LinkedIn, Instagram maupun Twitter gitu. Itu Linka bisa membantu untuk membuatkan caption. Kurang lebih seperti itu untuk fitur dari AI Studio. Nah, tadi mungkin saya sempat sebut juga untuk Enago Reports. Nah, Enago Reports ini fitur juga dari Trinka. Itu yang pertama plagiarism checker, namun ini sifatnya optional, add-on. Jadi ada tambahan sendiri. Mereka bekerjasama dengan Identicate dan juga Turnitin. Lalu berikutnya itu ada AI Content Detector. Itu melakukan pengecekan apakah penulisan Bapak Ibu sekalian ataupun mahasiswa itu menggunakan AI atau tidak. Nah, itu nanti akan muncul berapa persen dari tulisan kita itu AI begitu. Nah, terus yang berikutnya itu Documark. Ini fitur baru juga dari Trinka. Ini memungkinkan kita untuk melakukan track pada penulisan kita. Jadi misal kita copy paste ataupun juga menggunakan AI, nah itu akan ketahuan melalui Documark. Nah, lalu berikutnya itu ada citation tools. Itu yang pertama ada citation checker. Jadi itu melakukan pengecekan apakah citasi kita itu sudah baik digunakan atau belum. Apakah ada jurnal yang lebih dari 10 tahun, ataukah juga jurnal itu masih unverified. Itu nanti akan saya
tunjukkan juga. Lalu berikutnya itu citation formatter. Ini untuk menyeragamkan citasi kita atau style yang kita gunakan, apakah itu APA ataukah itu AMA dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada journal finder. Ini membantu Bapak Ibu sekalian, semisal sedang memiliki ataupun sedang mengerjakan penulisan dan sudah ada abstraknya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian bisa copy paste abstrak ke journal finder. Lalu dari Trinka akan mencarikan sekiranya jurnal yang cocok untuk abstrak Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan juga. Lalu kita lanjut ke berikutnya, itu ada model penawaran dari Trinka. Mungkin Pak Dwi Janto sebelumnya sudah pernah menjelaskan juga ke Bu Win gitu ya. Kalau di Trinka ini ada 3, itu yang pertama ada dari jumlah kata, usage space, itu biasanya paling kecil itu 2 juta kata. Lalu yang kedua itu ada user base atau license base, itu dari seberapa banyak user ataupun email gitu ya yang menggunakan Trinka, yang ingin berlangganan Trinka. Lalu yang ketiga itu ada unlimited, jadi bisa untuk semua sivitas akademika dari ITK. Mungkin kita lanjut, mungkin ini merupakan tampilan gitu ya, ketika kita sudah login ke Trinka. Lalu nanti juga bisa dapat itu admin dashboard, itu kita bisa cek untuk jumlah penggunaan kata. Ini bisa juga dilihat dari fitur-fitur tertentu. Misal parafrase untuk bulan Mei ada penggunaan sebanyak 8.000. Itu juga bisa dikasih untuk usage statistiknya. Lalu kita lanjut. Saat ini Trinka juga udah banyak digunakan di univ luar negeri gitu ya. Kebanyakan itu ada di konsorsium di Spanyol, ada juga di Malaysia. Lalu di Indonesia sendiri itu ada ITS dan juga UII saat ini. Dan juga yang baru itu ada di UI, Universitas Indonesia. Dan tadi yang sempat saya jelasin juga, bahwa Trinka ini juga sudah digunakan oleh publisher gitu ya, untuk di tim editor mereka untuk melakukan pengecekan jurnal yang masuk. Itu ada dari Elsevier, IEEE, lalu ada juga Royal Society of Chemistry, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dari seberapa banyak kampus sih yang menggunakan Trinka. Ini perbandingan dengan Grammarly, itu tadi ada technical dan contextual spell check. Ini tadi yang saya sebutin berbeda dengan Grammarly gitu ya, bahwa Trinka ini AI-nya dilatih dengan jurnal akademis, maka mereka melakukan pengecekan ataupun memberikan koreksi gitu eh, dari jurnal-jurnal akademis. Lalu ada juga reference quality check. Di Grammarly tidak ada untuk citation checker. Nah, jadi tidak bisa membantu untuk melakukan pengecekan apakah citasi kita sudah bagus atau belum gitu. Nah, mungkin tadi di awal juga saya sebut juga untuk Enagorit. Enagorit itu apa? Enagorit itu juga AI untuk membantu Bapak Ibu sekalian melakukan literatur review atau tinjauan pustaka. Jadi dalam Enagorit ini, Bapak Ibu bisa upload jurnal dalam bentuk PDF gitu ya. Nanti bisa langsung ditemukan untuk poin-poin penting dalam jurnal tersebut. Adapun juga bisa dicek metode yang digunakan ataupun hasil penelitian seperti apa. Nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan AI Copilot, itu semacam chatbot gitu ya. Misal Bapak Ibu kurang paham dalam satu paragraf tertentu, itu kita bisa lakukan blog, itu kita tanya ke AI dari Enagorit. Nanti dari mereka bisa dijelaskan. Itu bisa dalam bahasa Indonesia juga. Mungkin kurang lebih fitur-fitur dari Trinka itu saja. Mungkin saya izin lanjut untuk ke demonya. Untuk sampai saat ini apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Silahkan kalau ada pertanyaan, Bu Win dan Bapak Ibu dosen juga rekan-rekan silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan mahasiswa boleh juga ya, ada tendik, ada dosen. Mungkin setelah demo mungkin Pak ini pertanyaannya.
Oke, baik. Lanjut, Jod. Oke, baik. Ketika kita sedang trial mungkin ya, kemarin ingin mencoba Trinka, kita bisa akses melalui trinka.ai. Lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa login dengan email yang sudah didaftarkan trial kemarin. Lalu ketika sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Memang berbeda dengan tadi sudah disebutkan juga bahwa fitur yang ada di trial itu berbeda dengan nanti yang sudah kita langgan begitu. Ada beberapa fitur yang kita tidak bisa akses dalam masa trial. Untuk trial, kalau tidak salah itu kita hanya bisa akses untuk grammar checker dan juga paraphrase. Mungkin Bapak Ibu untuk mengakses Trinka itu bisa pilih new file, itu nanti akan berbentuk blank file gitu atau kosongan. Lalu atau yang kedua itu bisa upload file, itu kita bisa upload dari folder kita. Lalu tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa pilih untuk file settingsnya seperti apa. Itu saat ini Trinka bisa support dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga Spanyol. Untuk Inggris sendiri itu ada dua, yang pertama US English dan juga UK English. Lalu untuk dokumen type sendiri itu ada beberapa pilihan. Untuk akademik ataupun general dan legal ini biasanya untuk surat. Dan di sini kita bisa lihat untuk power mode dan juga light mode. Light mode ini gratis, bisa diakses. Misal Bapak Ibu sekalian tidak melanggan gitu ya. Lalu di sini kita bisa cek juga untuk style guide-nya seperti apa. Itu ada AMA, APA, dan lain sebagainya. Lalu untuk inclusive language-nya, ini ada beberapa pilihan. Ada bias, disability bias. Ini untuk mengeliminasi frasa-frasa tertentu. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu bisa klik apply. Nah, lalu di bagian sebelah kanan itu Bapak Ibu bisa lihat untuk fitur untuk grammar checker. Itu Bapak Ibu bisa lihat ada 76 alerts ataupun pemberitahuan begitu ya dari penulisan kita. Bapak Ibu juga bisa lihat dalam bentuk per kalimat begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di panel sebelah kanan ini, lakukan pengecekan secara manual begitu ya. Kira-kira apakah revisi ataupun koreksi yang diberikan oleh Trinka ini sudah sesuai. Dan kalaupun sudah sesuai, Bapak Ibu bisa pilih untuk accept all kalau memang sudah sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Kurang lebih seperti itu untuk yang grammar checker. Itu bisa juga Bapak Ibu lakukan filter gitu ya, untuk lakukan pengecekan pada grammar ataupun spelling atau ejaan ataupun juga writing advisor dan juga enhancement. Ini biasanya untuk Trinka itu akan memberikan semacam parafrase juga. Biasanya di sini itu untuk kalimat yang kita tulis. Jadi Bapak Ibu mencoba untuk yang light mode ya, itu ada 76 alerts. Saya coba untuk yang di power mode. Nah, untuk di power mode sendiri ada 109 alerts ataupun 109 pemberitahuan begitu ya. Memang power mode ini lebih banyak karena ini yang premium, ini yang berlangganan begitu ya, baru bisa mengakses yang power mode. Lalu masih sama untuk koreksi yang diberikan kalau misal Bapak Ibu
sesuai gitu ya, bisa klik untuk accept all. Ini di panel sebelah kanan ini bisa dibaca begitu ya, apakah grammar kita sudah bagus atau belum. Kurang lebih untuk seperti itu untuk yang grammar checker. Lalu kita ke fitur selanjutnya, itu parafrase. Jadi tadi yang saya jelaskan ada beberapa mode sendiri. Yang pertama itu standar, lalu yang kedua itu akademik untuk jurnal artikel. Yang ketiga ini formal biasanya untuk surat, dan concise simple itu untuk mempersingkat kalimat kita. Saya coba untuk yang akademik. Nah, kita bisa lakukan blok pada paragraf yang kita inginkan, lalu pada tombol parafrase. Nah, lalu di sebelah kanan akan muncul hasilnya. Kalimat yang di blok hijau itu merupakan hasil parafrase dari Trinka. Gitu. Ini Bapak Ibu bisa klik juga. Semisal dirasa kurang cocok atau kurang sesuai, itu Trinka nanti akan ada beberapa pilihan atau alternatif yang mungkin Bapak Ibu bisa pilih begitu. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalau sudah sesuai, itu Bapak Ibu bisa klik replace dan otomatis akan terganti. Mungkin kita lanjut ke fitur berikutnya, itu untuk konsistensi cek. Nah, biasanya ini tadi, kalau semisal spasi, kadang Bapak Ibu bisa pilih spasi ataupun juga strip. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih salah satu dan juga klik apply to all. Itu secara otomatis akan diseragamkan oleh Trinka. Lalu tadi untuk yang nomor, tadi saya sempat juga sebut, kadang kita ketik angka itu angka biasa, ada juga yang kita eja. Nah, makanya itu bisa dipilih untuk diseragamkan oleh Trinka. Kurang lebih seperti itu untuk yang konsistensi check. Kita lanjut ke fitur berikutnya, itu citation checker. Mungkin di trial masih belum ada untuk citation checker. Untuk yang citation checker, ini sudah masuk ke Enago Reports, ke fitur yang reports. Ini biasanya akan mengambil kredit dari akun Bapak Ibu sekalian. Biasanya per bulan itu dijatah 10 untuk per usernya. Itu biasanya citation checker ini hanya 2 atau 1 kalau tidak salah. Nah, citation checker itu apa? Ini melakukan pengecekan pada citasi kita, citasi jurnal yang kita upload. Jadi yang kita upload di citation checker ini hanya untuk citasi saja. Nah, nanti dari Trinka itu akan ada kategorinya sendiri. 4 itu yang pertama high risk, medium risk, low risk, dan juga no risk. Yang high risk ini biasanya kategori resiko tinggi karena jurnal yang digunakan atau citasi yang kita gunakan ini sudah di retract ataupun ditarik kembali gitu ya. Bapak Ibu bisa cek juga untuk deskripsinya untuk kategori retract ini seperti apa. Kalau kita baca memang jurnal ini sudah ditarik kembali oleh publishernya dan tidak baik ataupun tidak bagus yang kita tetap gunakan sebagai citasi jurnal kita. Makanya Trinka masukkan dalam kategori high risk. Nah, lalu yang kedua itu ada publish long ago, itu biasanya jurnal-jurnal lebih dari 10 tahun. Nah, itu Trinka akan berikan semacam warning gitu ya, maksudnya medium risk. Misal sebagai contoh di sini, itu jurnal tahun 98 itu udah lebih dari 10 tahun. Nah, makanya masuk dalam kategori tersebut. Lalu yang berikutnya itu ada unverified. Ini biasanya website-website yang belum diketahui kebenarannya. Belum ada verifikasinya dan lain sebagainya. Nah, makanya Trinka mengkategorikan dalam medium risk. Nah, lalu yang terakhir itu ada journal bias. Ketika kita mensitasi pada satu partikular ataupun satu jenis jurnal saja gitu. Misal ini jurnal Nature. Kita sudah mensitasi 5 sendiri dari jurnal Nature. Nah, sekitar 12% dari citasi yang kita punya. Nah, makanya uh, Trinka memberikan kategori tersebut ataupun pemberitahuan.
Nah, kalau yang good to use citation ini berarti 6 dari 41 citasi ini sudah baik ataupun sudah bagus digunakan dalam jurnal kita. Kurang lebih seperti itu untuk yang citation checker. Berikutnya ada juga journal finder. Ini saya rasa di trial juga belum ada untuk fitur journal finder. Nah, Bapak Ibu bisa copy paste abstrak untuk dicari di Trinka begitu ya. Ini saya ambil contoh di sini. Sudah ada copy paste abstrak sebelumnya. Nah, nanti akan menunjukkan top 5 journal recommendation atau 5 journal rekomendasi dari abstrak kita. Nanti kita bisa filter sendiri juga. Nah, itu yang pertama ada di Open Forum Infection Disease, itu dari Oxford University Press. Ini ada juga impact factor, H-index, score, dan lain sebagainya. Ini yang kedua dari Plus One. Ada juga dari Biomed Central. Dan juga dari Elsevier. Ini untuk jurnal finder ya. Jadi jurnal rekomendasi yang cocok dengan abstrak yang kita masukkan. Itu Bapak Ibu juga bisa filter gitu ya. Misal untuk target jurnal tertentu itu bisa dicari di sini. Lalu bisa juga difilter dari geografinya untuk tempat dari publisher itu berasal. Bisa juga dilihat dari impact factor, age index, dan juga site score-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur dari Journal Finder. Lalu kita masuk ke berikutnya, itu ada di citation formatter. Ini Bapak Ibu bisa copy paste untuk citasinya, itu bisa pilih untuk style yang dimau. Itu ada banyak pilihan, ada Taylor Francis, Springer, Elsevier, IEEE, dan masih banyak lainnya. Itu nanti kita klik submit dan otomatis akan diseragamkan. Nah, lalu kita masuk ke berikutnya yaitu AI Content Detector. Ini untuk melakukan pengecekan seberapa banyak AI gitu ya dalam penulisan kita. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini itu satu kredit per 5.000 kata begitu ya. Jadi penggunaan untuk melakukan pengecekan itu memakan satu kredit untuk 5.000 kata. Biasanya satu jurnal itu sekitar 4.000 sampai 6.000. Dan kita lihat untuk sampelnya, untuk contohnya begitu ya. Lalu untuk contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di abstrak itu bisa dicek juga berapa persen tulisan kita itu AI generated. Di sini bisa dilihat di sebelah kanan ini ada persentasenya, berapa persen dalam menggunakan AI, ataupun juga misal di sini untuk metodologi 60% likely human generated. Berarti untuk penulisan di metodologi ini, berarti penulis sendiri yang menuliskan sebanyak 60%. Kurang lebih seperti itu untuk yang AI content detector. Nah, yang berikutnya itu ada AI Studio. Nah, untuk AI Studio itu ada banyak apps-nya. Itu Bapak Ibu bisa pilih gitu ya. Bisa bikin untuk apps lain gitu, misal itu kita ambil contoh untuk LinkedIn Post. Ini Bapak Ibu bisa upload file juga ataupun upload teks gitu ya. Kita bisa klik submit. Nanti secara otomatis akan muncul gitu ya caption LinkedIn post dari jurnal yang kita upload. Itu Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan ini gitu ya untuk mempromosikan jurnal yang dimiliki di ITK begitu.
Kurang lebih untuk output atau hasilnya seperti ini. Nah, ini masih banyak yang lainnya. Itu bisa Bapak Ibu pilih sendiri ataupun juga di custom gitu ya. Lalu berikutnya kita masuk untuk yang generative AI dari Finka. Ini Bapak Ibu bisa klik slash as. Nah, lalu akan muncul text box seperti ini. Ini Bapak Ibu misal lagi membahas topik mengenai apa itu bisa dicarikan oleh Trinka begitu ya. Misal, nah lalu otomatis akan muncul begitu ya untuk eh, deskripsi mengenai topik yang Bapak Ibu minta gitu ataupun masukan. Jadi saya sedang mencari untuk mining di Indonesia begitu. Nah, dari generative AI ini akan mirip dengan ChatGPT, akan menjelaskan gitu ya mengenai kondisi mining di Indonesia itu seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan ide ataupun gagasan tadi pada penulisan kita. Namun kita jangan copy paste langsung semuanya dari generative AI ini karena nanti akan kedeteksi sendiri di AI content detector. Jadi memang ini hanya untuk sebuah ide aja dalam penulisan kita. Mungkin itu untuk fitur dari Trinka. Kita masuk yang terakhir, itu ada Enagorit. Ini untuk membantu literatur review ataupun tinjauan pustaka. Nah ini Bapak Ibu, misal ada jurnal gitu ya, yang dimasukkan bisa klik untuk add literatur, lalu upload file PDF jurnal yang Bapak Ibu mau gitu ya. Nah ini kita bisa cek untuk summary gitu. Kita klik pada summary. Nah lalu secara otomatis kita bisa lihat untuk abstraknya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Lalu kita bisa klik pada key insight. Ini nanti secara otomatis untuk tujuan penelitian seperti apa, metode yang digunakan seperti apa, outcome-nya seperti apa, itu bisa muncul langsung di sini secara otomatis. Nah, itu algorit untuk membantu tadi itu literatur review. Nah, biasanya untuk literatur review itu kita kan membutuhkan minimal 10 jurnal yang sama begitu ya. Nah, kita bisa klik pada related papers. Nah, database mereka ini ada 200 juta lebih jurnal gitu. Nanti akan dicarikan di sana mengenai similar ataupun jurnal yang sama seperti yang kita upload tadi. Tuh, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Itu bisa langsung masukkan ke add to literatur untuk membantu tadi literatur review yang lainnya. Lalu yang berikutnya, Enagorit ini bisa juga tadi saya sempat mention juga atau sebut juga dari chatbot gitu ya. Nah, misal kita coba sini untuk resultnya. Kita coba blok semuanya, lalu kita klik pada chat with AI Copilot. Oh, ini karena saya masih belum nyalakan trialnya, maka belum bisa digunakan. Nah, tapi ada historinya di sini. Nah, itu saya coba blok untuk paragraf yang kita ingin cari begitu. Nah, lalu dari Enagorit ini akan menjelaskan. Lalu misal kita minta dalam bahasa Indonesia, mereka juga bisa seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk fitur dari Dreamcast dan juga Enagorit. Mungkin saat ini apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya begitu? Halo. Silakan langsung Pak Jika. Ya, mohon izin Bu Win.
Mas, saya pengen nanya, ini untuk literatur review-nya itu tadi yang kita ingin AI itu carikan, apakah itu juga termasuk pada jurnal-jurnal yang tidak open access gitu? Maksudnya jurnal yang tipenya itu subscription atau yang kita harus bayar dulu gitu. Nah itu otomatis dia nyarikan juga atau hanya jurnal-jurnal yang open access saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang tadi penggunaan apa namanya promnya itu tadi hanya untuk bahasa Inggris saja ya, tidak bisa misalkan kita promnya pakai bahasa Indonesia. Mungkin itu dulu. Oke. Terima kasih Pak Ilham. Untuk tadi untuk yang literatur review untuk inaccurate itu untuk jurnal yang mereka punya itu mereka kan ambil database mereka sendiri begitu ya untuk jurnalnya itu ada yang memang bisa diakses ada juga yang open access jadi tergantung itu dari publishernya tapi kalau memang tapi rata-rata itu open access sehingga bisa untuk dilihat gitu ya itu literatur dan secara otomatis bisa dilihat juga isi dari jurnalnya itu seperti apa. Lalu untuk yang prompt tadi, untuk yang generatif AI yang di Trinka, itu bisa juga dalam bahasa Indonesia. Tapi memang saya coba carinya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau memang dalam bahasa Indonesia itu bisa juga. Bapak Ibu yang lagi trial, itu bisa juga untuk mengakses yang fitur generatif AI. Itu bisa juga dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, Pak. Satu lagi Mas, untuk yang trial ini bedanya dengan premium ada nggak ya untuk generatif AI-nya itu? Untuk generatif AI, nggak ada bedanya, Pak. Tapi untuk fitur-fitur lainnya tadi yang seperti Enaco Reports itu yang seperti Journal Finder ataupun juga Citation Checker, nah itu adanya yang di premium yang berlangganan begitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Silakan yang lain ada pertanyaan, mumpung masih ada Mas Jody ini untuk menjelaskannya. Terutama yang sudah dikasih akun free trial-nya ya. Pak Alfian kayaknya dapat ya. Pak Alfian ada komentar kah? Saya lupa yang 20 orang kemarin siapa saja. Saya enggak dapat, Bu. Oh, belum ya. Sebentar. Silakan. Atau yang belum dapat trial pun boleh berkomentar atau memberi tanggapan atau bertanya. Silakan. Ya, untuk yang akun trial yang diberikan tadi kan 20 Bu ya. Nah, Iya. setelah masuk ke akun Trinka itu kan diminta untuk mengubah passwordnya. Nah, mungkin kalau sudah diubah passwordnya, akun tersebut mungkin bisa dipinjamkan begitu ke yang memerlukan begitu di ETK yang lain. Itu bisa karena kan apa namanya passwordnya sudah diubah beda dengan yang password dari Trinkanya. Di situ Bu, di akun itu bisa digunakan juga sebenarnya kalau memang dikehendaki untuk digunakan yang belum Iya. punya akun tersebut. Begitu, terima kasih. Sampai tanggal 27 atau 26 ya Pak ininya masa trialnya. 27, Ibu, 27. Itu ya. Mungkin yang tuh mau mencoba nanti bisa hubungi saya ya. Nanti saya kasih yang punya saya bisa mungkin atau yang lain teman-teman mungkin mau menghibahkan kalau tidak dipakai gitu ya boleh untuk dicoba oleh teman-teman yang lain gitu ya. Tahu kalau belum ada boleh dilanjut dulu penjelasannya Pak Mas Jody. Ya, itu fitur-fiturnya tadi sudah di seluruhnya ya, Pak Jody ya, Iya. sudah seluruhnya disampaikan. Jadi yang paling penting sebenarnya begini Bu, tadi kan pada waktu disebut apa dibuka PPT-nya ada perbedaannya apa namanya dengan Grammarly dan segala macam ya. Tadi kalau Ya. ini sebenarnya Trinka ini lebih ke akademik. Jadi kalau yang Grammarly itu untuk yang umum, tapi kalau yang Trinka ini lebih untuk mengecek grammar dan parafrase dan fitur-fitur lainnya itu lebih ke akademik sehingga apa namanya benar-benar digunakan untuk apa namanya universitas perguruan tinggi yang artikelnya ingin disubmit ke jurnal internasional atau membuat naskah akademik dan lain sebagainya. Beda dengan Grammarly yang lebih umum tersebut. Itu yang perbedaannya. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa ada Journal Finder dan lain sebagainya.
kita bisa melihat bahwa kalau kita menggunakan dari publisher Journal Finder, misalnya dari Springer atau dari Wiley atau dari Elsevier, Science Direct misalnya, itu mereka juga punya sebenarnya untuk suggested journal seperti itu. Kalau kita mau apa namanya submit artikel, tapi biasanya yang di suggest adalah jurnal-jurnal yang dari publisher itu saja. Sedangkan kalau dari Trinka ini dari semua publisher, bisa dilihat berdasarkan dia melihat dari abstrak yang di submit begitu, yang di tes begitu ke dalam Trinka tersebut. Seperti itu Bu kira-kira untuk perbedaannya. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya mau tanya lagi boleh kah? Boleh, Silakan, boleh, Pak. silakan. Monggo Pak Kajur. Silakan. Ini Puasnya ya. untuk jurnal findernya itu termasuk ebook juga nggak? Termasuk ebook itu kita Ya. termasuk dicari di situ atau Tidak. hanya khusus jurnal saja? Khusus jurnal, Pak. Jadi tidak ada ebook karena memang di sini artikelnya untuk disubmit ya ke dalam jurnal. Jadi kalau ebook akan berbeda lagi karena ini kan manuskrip ya yang akan disubmit ke jurnal. Makanya yang diberikan suggest itu jurnal-jurnal ilmiah, bukan ke ebook. Ini maksudnya kajiannya atau apanya Pak Dika? Mau cek plagiasinya kah atau rekomendasi? Kalau jurnal finder itu rekomendasi ya Pak ya, Pak Dwi ya. Iya, Mau kan biasanya ada ini Bu. Apa namanya? Ada satu buku yang isinya tuh kumpulan jurnal sebenarnya. Jadi kayak ada apa ya? Yang semacam jurnal-jurnal seperti itu gitu yang sebenarnya isinya itu adalah kumpulan jurnal. Tapi dia dijadikan satu buku gitu loh di dalam satu edisi gitu. Ya nanti saya coba cek deh, saya coba sendiri aja. Baik Pak. Sudah dapat akunnya kan Pak ya? Iya. Ini termasuk jurnal-jurnal bahasa Indonesia itu juga termasuk nggak ya? Atau ini khusus yang bahasa Inggris saja atau bahkan bisa mencari yang sumber-sumber lain gitu kayak dari Rusia atau dari China gitu karena kayak sumber misal saya juga punya riset yang memang banyak kan orang-orang sana gitu yang publish gitu misalnya. Iya. Skopnya itu seluas apa Pak? Kalau skopnya itu biasanya pertama ke publisher-publisher besar dulu Pak. Jadi ke apa namanya Springer dan lain sebagainya, Wiley, kemudian Elsevier dan sebagainya. Jadi publisher-publisher yang memuat jurnal-jurnal yang top jurnal karena dia berdasarkan misalnya indeksnya, citation score dan lain sebagainya ya. Jadi impact factor dan lain sebagainya. Jadi rekomendasinya ke situ dulu Pak. Kemudian kalau yang Indonesia karena yang dicek adalah in English biasanya nggak muncul yang dari Indonesia begitu walaupun dia ada di open access journal ya misalnya di OAJ dan sebagainya. Itu seperti itu. Kemudian saya lupa juga tadi kan Bapak kan untuk dapatkannya kan akun trial ya. Journal Finder-nya sepertinya belum aktif Pak, nggak ada di trialnya itu. Jadi apa namanya itu adalah fitur untuk yang berlangganan. Yang trial kemarin cuma 2 ya, parafrase sama apa? Grammar checker. Ya. Perlu disampaikan juga tadi ya ada batasan-batasan tadi Pak Jody sudah sampaikan. Jadi untuk kreditnya kalau kita menggunakan report itu berapa, kemudian dan sebagainya per harinya. Mungkin lebih dijelaskan lebih jelas Pak Jody untuk parafrase, untuk apa namanya ngecek grammar itu bagaimana, kemudian untuk report itu seperti apa, berapa kuotanya per bulannya. Jadi untuk grammar checker dan juga paraphrase itu ngambil kuota dari jumlah kata. Jadi untuk yang tadi misal unlimited itu per bulannya tiap user itu mendapatkan sekitar 150.000 kata yang bisa digunakan dalam satu bulan. Itu biasanya satu jurnal itu 4.000 sampai 6.000. Nah, lalu untuk yang fitur reports tadi itu menggunakan kredit, itu setiap satu bulan per user itu mendapatkan 10 kredit. Nah, itu misal kalau Journal Finder itu masih gratis, tidak memakan kredit. Untuk yang citation checker, terus juga AI content detector, nah itu baru memakan kredit. Kurang lebih seperti itu. Berapa kreditnya biasanya Pak kalau ini, kalau apa namanya ngecek ini?
satu Kalau artikel misalnya. untuk AI content detector itu tadi 1 kredit per 5.000 kata. Kalau untuk yang citation checker itu kalau nggak salah 1 kredit juga atau 2. Lalu bisa juga untuk proofread. Proofread file itu yang tadi secara otomatis, misal Bapak Ibu sekalian ingin upload file Word-nya ataupun juga LaTeX, proofread itu secara otomatis dicek untuk grammar checker, paraphrase, dan konsistensi cek itu lain sebagainya itu udah all in gitu ya. Jadi satu di proofread itu kalau nggak salah 3 kredit per 2 kredit per 5.000 kata. Jadi misal Bapak Ibu jurnalnya itu ada 6.000 kata itu sudah menggunakan 4 kredit. Kalau misal di bawah 5.000 kata itu masih 2 kredit. Kurang lebih seperti itu. Jadi masing-masing user akan mendapatkan 10 kredit per bulan. Kemudian untuk katanya yang dicek pakai grammar, kemudian parafrase itu 150.000 kata. Itu kuotanya per user. Tetapi kuota ini nanti akan kembali ke nol kalau setelah 30 hari penggunaan. Dia akan ke nol lagi, maka akan bisa digunakan lagi begitu. Pak, Silakan kalau ini ada pertanyaan. nggak ada jangka waktu untuk nyoba yang premiumnya kan? Kan kita dikasihnya trial gitu. Mungkin ada jangka waktu biar kita bisa ngebandingin akhirnya, oh ternyata berguna juga ya premiumnya gitu. Kalau ternyata berguna dan lebih oke gitu, nanti kan kita bisa langganan gitu. Ada bisa dicoba gak sih? Iya, Pak Dika kemarin dapat akun yang free trial nggak? Iya, yang free trial itu trial ya, dia bukan premium ya. Iya, Iya, bukan kalau premium. kami langganan dulu kan. Iya betul Kalau Bu, kami sudah sampaikan hal tersebut ke Enago-nya, oh, ke ininya bahwa kita mau nyobanya sebenarnya semuanya untuk di Indonesia ini begitu untuk trialnya, tetapi tetap nggak diberikan Bu. Jadi kalau trial memang dibatasi seperti itu untuk ini apa namanya tidak bisa ke full premium seperti itu. atau mungkin punyanya Pak Dwi atau Pak Jody dipinjemin sebentar gitu. Pak Saya Dika nggak mau punya Ibu. jadi punya kita nego kan Pak. Iya, Pak, iya. Oke. kalau yang free trial kemarin memang sangat terbatas ya. Kemarin ada yang komen ini salah satu yang nyoba kemarin Mm-mm. parafrasenya karena mungkin versi gratisan ya. Itu cuman sekedar bolak-balik kata saja, jadi kurang kurang powerful ininya parafrasenya. Apakah itu karena versi trial, Pak? Pak Jody Eh, mungkin. Pak Ceki ada nggak Pak Ceki kemarin yang chat itu Pak? Nggak ada ya? Yang ada keluhan atau apa? Bagaimana Untuk, untuk para para saya? untuk parafrase itu untuk yang trial itu harusnya sama dengan yang eh, premium gitu ya. Terus pastikan juga untuk mode yang dipilih itu parafrasenya itu yang akademik untuk jurnal-jurnal memang untuk jurnal-jurnal akademis gitu ya untuk hasil parafrasenya. Misal kita pilih misal yang standar maupun juga yang formal, concise itu akan sama aja gitu ya hasilnya karena memang lebih cocok untuk surat-surat ataupun juga kayak semacam dokumen formal lainnya. Nah itu memang harus dibedakan juga untuk yang akademik, yang standar, terus yang lain-lain tadi. Mungkin kurang Ya, lebih seperti itu. mungkin bisa dilihatkan lagi letaknya di mana ininya fitur tersebut untuk beberapa pilihan untuk yang akademik, concise dan sebagainya. Mhm. Ini sambil saya izin ngasihkan akun saya ke chatroomnya boleh ya Pak? Tanpa harus saya ganti passwordnya. Barangkali ada yang ingin nyoba. Boleh ya Pak Dwi ya? Iya boleh saja sih, cuman saya nggak tahu kalau dipakai bersamaan bisa nggak ya, Pak Jody? Eh, saya log out kemudian dipakai akun saya ya, akun Iya, saya kemarin sempat dikasih ya, tapi belum jujur belum saya coba. Eh, itu saya silakan kasih bisa. Itu pun bisa boleh. sih, cuman saya nggak tahu apakah bisa dipakai bersamaan apa tidak. Tapi kalau dibagikan boleh saja sih, nggak masalah, bisa aja. Saya coba log out nanti saya kasih. Jadi sekalian share screen untuk yang para prase tadi.
Apa kemarin passwordnya? Ada pertanyaan ini di kolom chat untuk yang record, itu yang record dari Bu Win ya Bu ya. Nanti Iya, mungkin nanti ya bisa. kalau recordnya masuk kita kasih ya. Baik, itu akan bisa diberikan. Kemudian untuk apakah trialnya bisa 6 bulan? Nggak bisa. Kami hanya diberikan itu maksimal 2 minggu itu dan sudah kami 20 hari ya sudah kami maksimalkan itu untuk di ETK sampai tanggal 27 ini untuk trial tersebut. Silakan Jody, mungkin bisa dijelaskan. Oh ya. Untuk parafrase itu memang untuk penggunanya gitu ya. Itu memang harus diblok pada paragraf yang kita ingin parafrase gitu ya. Nggak bisa langsung semuanya satu jurnal kita ingin parafrase terus hasilnya muncul itu nggak bisa. Nah, kalau yang ini itu secara singkat aja, maksudnya secara brief gitu ya. Kalau yang kita nggak blok sama sekali. Nah, kalau kita ingin parafrase, itu sebenarnya kita harus blok pada paragraf yang kita ingin ubah. Lalu kita klik di sini, parafrase. Nah, lalu pastikan juga untuk yang modenya itu pastikan akademik. Untuk jurnal-jurnal akademis, kalau yang standar, formal itu untuk pada dokumen formal lainnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi harus mode-nya harus benar ke akademik ya, bukan ke standar atau yang apa namanya yang precise segala macam itu. Nanti mungkin dijelaskan satu-satu Jod, untuk yang akademik itu seperti apa. Lalu tadi harus diblok juga untuk satu paragraf gitu ya. Lalu kita bisa cek juga untuk per kalimat gitu ya. Misal dirasa tadi mungkin ada yang komplain karena mungkin cuma muter-muter aja atau dirasa masih kurang. Itu Trinka bisa aplikasi untuk opsi alternatif ataupun opsi lainnya. Itu bisa diklik aja di sini. Nah, lalu ada 3 opsi lainnya yang lain. Terus misal klik yang ini. Nah, itu otomatis akan terganti gitu ya. Oh ya, untuk ini mode akademik, saya coba ke formal. Ini yang membedakan memang kita harus jeli gitu ya untuk melakukan pengecekan manual juga. Karena memang Trinka ini sebenarnya sebagai AI assistant untuk membantu kita. Jadi tidak serta-merta kita menggunakan Trinka ini untuk secara sepenuhnya gitu ya. Tapi kita harus tetap cek juga untuk hasilnya juga seperti apa. Terus misalnya kita klik yang formal, hasilnya akan seperti ini gitu ya. Oh, Ibu Win, ada pertanyaan di kolom chat untuk hasil recordnya itu di share-nya seperti apa? Masih mute, maaf Bu. Masih mute Bu. Unmute ya. Ya, ya. Yang butuh recording nanti kita share ya lewat email ya. Kalau di YouTube, Baik. kalau mungkin kan nanti kita share juga. Boleh ya Pak Dwi ya? Ada password Ibu ya di situ, jadi mungkin ya, Oh, di email saja. yang recording mungkin yang videonya saja, bukan Oh chat-chat ya, masuk. ya. Nggak masalah ya Pak ya. Semoga sih recordingnya masuk ya, karena ini saya pakai Zoom yang dari LMS itu cloud-nya kan sudah nggak memungkinkan untuk simpan ya. Ini tadi saya klik record, nanti mungkin kalau masuk ke perangkat saya bisa tersimpan dengan baik ya, kita akan share aman-aman. Kalau nggak kita training lagi Bu, nggak Ya, masalah, ya. bisa juga. Oke. Ya, terima kasih, Pak Dwi.
Silakan rekan-rekan dosen, mahasiswa ataupun teknik yang ada pertanyaan atau cukupkah, cukup jelaskah tools-tools yang bisa kita manfaatkan jika ITK berlangganan. Ini hasil rapat sementara sih kami baru dengan para dekan ya Pak ya. Itu memang butuh tools untuk bantu untuk penulisan gitu ya. Kita kalau IT template atau Turnitin kita sudah berlangganan, masih Iya. aktif ini. Tinggal nambahi yang seperti ini. Biasanya teman-teman mungkin pakainya Grammarly ya, tapi kan Grammarly umum ya. Kalau ini lebih spesifik mungkin ini kebutuhannya. Untuk akademik, betul. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan atau tidak ada yang atau ada lagi yang ditambahkan kah Mas Jadi? Sudah semua, Bu. Ya, yang kepo bagaimana untuk yang versi trial yaitu tadi di kolom chat saya kasih akunnya, monggo kalau ingin dipakai. Mana tadi saya sudah tulis ya. Kemudian silakan mengisi daftar hadir yang tadi sudah dibagikan oleh admin perpustakaan untuk arsip kita maupun yang butuh sertifikat gitu ya. Tapi syaratnya yang ikut hari ini ya, yang ikut pelatihannya. Oke. Biasanya mahasiswa yang butuh, Mas. Oke, kalau yang rapat dengan manajemen kemarin kita ingin memang berlangganan tools semacam ini, Pak. Tinggal nanti kita lihat responnya teman-teman dan juga dari sisi keuangan dan pihak BPK dan sebagainya ya. Ini sudah kami ajukan ke pimpinan e-journal. Kemudian tools AI yang untuk bantu terkait publikasi khususnya itu nanti tinggal mana yang disetujui. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Dwi. Baik, rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak atau kira-kira kalau dirasa cukup, mungkin kita cukupkan. Ada tambahan lagi dari Pak Dwi atau Mas Jody, silakan juga. Ya, kalau dari kami sepertinya sudah disampaikan semua, tinggal apa namanya menggunakan saja, terutama trial dimanfaatkan sampai tanggal 27 ini. Mudah-mudahan bisa apa namanya bisa digunakan secara optimal begitu. Ada waktu, Eh, lah, Iya, silakan. masih ada waktu silakan. Kalau yang apalagi yang ini ya, yang mau submit ke jurnal internasional, mudah-mudahan bisa sangat berguna ini. Beberapa kampus juga sudah mulai berlangganan ini, sudah banyak sekali. Nanti kami juga akan ada di Ibu datang Bu ke FKP 2TN Oh, di ikut UNER. di sana juga, Pak. Iya, Iya, insya Allah. ya kami ada buka booth juga di sana, ada kliniknya juga, mudah-mudahan nanti bisa digunakan. Demikian kami cukupkan sampai di sini kalau dari saya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Dwi, Mas Jody, dan juga rekan-rekan yang hadir di hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kalau memang dibutuhkan, tolong diisi apa tadi daftar hadirnya tadi juga saya ada pertanyaan terkait ini, apakah ingin berlangganan gitu ya untuk ITK-nya, sekedar ya sampling ya, kira-kira dibutuhkan atau tidak. Ada pertanyaan itu untuk pollingnya, sehingga nanti kita bisa minta ke pimpinan gitu ya, kalau memang dibutuhkan oleh Sivitas, kita akan mintakan ini ke pimpinan gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita tutup bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semuanya dan juga untuk ITK khususnya ya. Baik, saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih Pak Dwi, Mas Jody, dan juga rekan-rekan semuanya. Kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.